Baru selama saya hidup, baru ini saya ngeliat kok nggak ada, saya lihat HP-nya. Dia juga suka sedekah gitu, diem-diem nih. Kayak yayasan ini, yayasan itu dari hamba Allah bilangnya gitu. Sampai dia ngirim-ngirim tuh, kayak di online gitu tuh. Dia ngirim buat dia, buat orang yang ngirim itu. Silakan Bapak makan, jadi gitu. Dari siapa nih Bu? Biasanya dari hamba Allah. Kita pengen, bukan pengen hidup enak, pengen mati enak. Bukan pengen hidup enak, pengen mati enak. Kepergian Po Alpa atau Nina Carolina masih meninggalkan duka mendalam tidak saja bagi keluarga, tetapi juga bagi sahabatnya. Salah satunya Iis Dahlia yang sempat menjenguk Po Alpa di rumah sakit. Dari Mama Iis terungkap bahwa sehari sebelum ajal menjemput, mendiang Po Alpa sudah merasa ajalnya semakin dekat. Ia pun sempat minta bantuan Mama Iis untuk melepas kuku palsu dan bulu matanya. Jadi malam tuh dia kayak udah ngerasa kayak feeling kayaknya dia tuh kalau udah bagaimana dia bilang, dia kan suaranya udah nggak ada, pengen nyopot kutek. Temen aku bilang, Is, dia pengen nyopot kutek, ada yang ini. Terus aku bilang ada, tapi kayak malam-malam kayak gini ya. Terus akhirnya ada tukang kuteknya temen aku, katanya akhirnya dikirim tuh ke situ. Ya udah dicopotin kuteknya karena kan dia terakhir tuh kukunya itu biru, bekas kemo, bulu mata juga di ini. Jadi semua tuh dilepasin malam itu tuh dilepasin, malam Jumat tuh dilepasin sampai dia pergi ya udah bersih. Sejak divonis menderita kanker 3 tahun yang lalu, Po Alpa seolah tahu hidupnya takkan lama lagi. Ia makin banyak menebar kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Menurut pengakuan Aji Darmaji, sang suami, akhir-akhir ini mendiang istrinya kerap memesan makanan lewat online. Bukan untuk dirinya, melainkan untuk driver ojol dan keluarganya. Baru selama saya hidup, baru ini saya ngeliat kok nggak ada, saya lihat HP-nya. Dia juga suka sedekah gitu, diem-diem nih. Kayak yayasan ini, yayasan itu dari hamba Allah bilangnya gitu. Sampai dia ngirim-ngirim tuh, kayak di online gitu tuh. Dia ngirim buat dia, buat orang yang ngirim itu. Silakan Bapak makan, jadi gitu. Dari siapa nih Bu? Biasanya dari hamba Allah. Satu persatu semua kebaikan Po Alpa mulai terungkap. Tak heran jika kebaikannya tersebut kembali kepadanya. Setelah Raffi Ahmad berjanji akan menyekolahkan si kembar Raffi dan Rafa Ahmad sampai perguruan tinggi, kini giliran YouTuber John LBF juga memberikan beasiswa sebesar 300 juta kepada si Petong, anak kedua Po Alpa. Saya tipikal orang yang sangat ingat jasa-jasa orang-orang yang pernah membantu saya di kehidupan saya sampai saya di titik hari ini. Salah satunya orang hebat itu adalah almarhumah Po Alpa. Jadi kami ingin memberikan santunan beasiswa Bang, selama 5 tahun Bang, untuk adik Fatih. Kami anggarkan total sebesar 300 juta rupiah Bang. Kalau saya prinsip begini, dikasih kita ambil, dikasih jangan pernah minta. Karena Nabi mengajarkan untuk selalu memberi, lebih mulia ketimbang menerima. Berhubung saya juga nggak maksa mintanya, Bang John orang baik dan direktur juga orang baik, kita dikasih apa boleh buat, kita tolak rezeki dari Allah. Sayangnya banyak orang yang justru memanfaatkan kebaikan dan kepolosan Po Alpa ini. Tak heran jika Mama Iis mengaku sempat kesal melihat sahabatnya itu beberapa kali kena tipu. Bahkan saat berobat ke Malaysia pun, Po Alpa hampir kena tipu. Nggak kena tipu sih sebenarnya, dianterin sama orang. Tapi dianterin tuh kayak ke rumah sakit yang rumah sakit pemerintah loh. Jadi antri, jadi dia tuh bisa antri tuh berjam-jam. Makanya aku terus bilang, kenapa sih kamu tuh nggak nanya? Mama tuh tahu loh rumah sakit di Penang itu, aku tahu nomor telepon dokter khusus untuk cancer. Yang gue ingat adalah sepanjang perjalanan gue menuju Po Alpa, gue ngeliatin videonya Po Alpa. Banyak fans-fans yang nge-tagin gue tentang gue sama Po Alpa, yang Po Alpa tuh sayang banget sama gue, cium-cium gue tuh ya Allah, gue sampai sedih di mobil. Makanya justru itu apa yang bisa gue lakuin buat Po Alpa. Kini Po Alpa sudah tenang di peristirahatan terakhirnya. Doa pun terus mengalir dari orang-orang yang mencintainya dan amal kebaikannya. Semua keinginan semasa hidup juga sudah terwujud, termasuk keinginannya untuk meninggal di hari Jumat dengan cara yang baik. Seperti yang pernah ia ungkapkan kepada Alvin Adam 3 tahun yang lalu. Gimana yang ada dalam pikiran Po apa? Udah ditipu begitu, tahu tapi masih udahlah. Dia berpikir gue gini Bang,
gue berpikir kayak gini, mungkin Allah, gue nggak boleh punya ini, nggak boleh punya itu. Allah kasih gue ini harus cukup. Jadi gue nggak boleh lebih. Ngerti saat nanti gue dikasih lebih, mungkin Allah nanti kasih gue akan hilap. Kita bukan pengen hidup enak, pengen mati enak. Dia pernah ngikut pengajian kayak gitu. Apa? Kalau kata Pak Ustadz, hadis Nabi katanya kalau orang meninggal hari Jumat itu tanpa pertanyaan. Bener nggak Pak? Bener, itu hadis Nabi kayak gitu. Kalau kayak gitu Mama meninggal hari Jumat aja dong Pak, ya enak berarti ya lebih gampang. Nah itu Allah ijabah doanya. Meninggal di hari Jumat.